Eh, Hari kemarin Jessica sudah diputuskan bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun. Tidak ada yang mengejutkan dari hari itu. Saya sudah menduganya jauh sebelumnya. Anda bisa lihat video yang sudah saya unggah beberapa waktu yang lalu. Dan cukup sama apa yang dipikirkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan itu dengan apa yang saya duga akan dipakai untuk pertimbangan dalam menjatuhkan putusan itu. Tetapi ada beberapa hal yang saya sendiri tidak menyangka bahwa hakim itu bisa sangat detail dan juga menggunakan sesuatu yang belum jelas, misalnya adalah katakanlah motif oleh Jessica. Jadi hakim pada saat memutuskan dia mengatakan bahwa motifnya adalah ini karena begini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan kembali. Salah satunya adalah motif yang dikatakan atau yang dipertimbangkan oleh hakim itu adalah motif sakit hati, karena Myrna memberikan nasihat untuk putus dengan pacarnya Patrick, sedangkan Jessica sendiri itu saat itu sedang sangat rapuh karena putus dari Patrick dan mencoba bunuh diri beberapa kali karena ingin Patrick kembali dengannya. Yang kedua adalah karena ketika Jessica datang ke Indonesia, kemudian ditraktir oleh Myrna dan suaminya, dengan melihat Myrna dan suaminya itu terlihat mesra, mungkin atau hakim mengatakan bahwa terjadi kecemburuan dari Jessica kepada Myrna atas kehidupan Myrna, sehingga dia ingin menghabisi Myrna. So, menurut saya itu suatu hal yang sungguh ditarik quote unquote terlalu jauh. Tapi dari segi keputusannya, dari substansinya itu saya sangat setuju bahwa Jessica memang harus dihukum, karena dari evidence yang ada dalam persidangan sudah sangat cukup menunjukkan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida ke dalam Vietnamese es coffee. So banyak kecaman dari netizen terutama tentang bagaimana hakim itu tidak adil, kemudian bagaimana hakim itu menarik kesimpulan yang gegabah istilahnya, sehingga keputusan hakim tersebut itu menjadi tidak layak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sendiri berpikir ya memang ada hal-hal yang hakim pertimbangkan itu, cara menarik kesimpulannya itu agak kurang tepat menurut saya, sehingga beberapa hal itu saya agak merasa nggak terlalu comfortable. Tetapi dari segi putusannya sendiri 20 tahun karena Myrna memasukkan kopi tersebut dan membunuh temannya sendiri, itu menurut saya sudah cukup bagus dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tentu saja setelah ini saya akan prediksi bahwa tim pembela Jessica akan naik banding. Bukan prediksi tapi memang sudah dikatakan oleh pembela Jessica sendiri. Jessica sendiri mengatakan bahwa keputusannya sangat tidak adil. Keputusannya sangat tidak adil sehingga dia akan dia akan mencoba bertarung terus ke pengadilan yang lebih tinggi. Tapi saya merasa meskipun dia banding,
saya sangat tidak yakin bahwa mereka bisa menang. Karena seperti tadi, semua bukti-bukti sudah dilampirkan dan menurut saya cukup kuat. Salah satunya adalah tidak ada yang bisa menampik adanya cyanida di dalam kopi. That alone is really hard untuk dipatahkan. Dan saya pikir ketika kopi itu ada cyanidanya, hakim sendiri mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan bagaimana cyanida itu bisa masuk ke dalam kopi tersebut. Kemungkinan pertama karena Rangga bisa masukkan atau petugas Cafe Olivier bisa masukkan. Yang kedua adalah Jessica, dan yang ketiga adalah penyidik Polri. So hal ini menjadi satu pertimbangan khusus, dan hakim sudah menunjukkan bahwa sebenarnya hal tersebut sudah dipertimbangkan. Mereka mempertimbangkan kemungkinan pegawai Cafe Olivier untuk memasukkannya, dan itu ditolak sendiri, artinya tidak mungkin mereka yang melakukan. Kalau misalnya cyanida itu dimasukkan di kopi pada saat dituangkan air panas, maka kedua orang tersebut, baik Jessica maupun yang memberikan kopi atau meracik kopi, akan terpengaruh. Dari situ dikatakan bahwa tidak mungkin pegawai Olivier yang memasukkan cyanida ke dalam kopi. Kemungkinan ketiga adalah pihak penyidik memasukkan cyanida ke dalam kopi. Itu adalah satu hal yang implicitly secara implisit dikatakan oleh pembela bahwa ada saja kemungkinan bahwa cyanida itu dimasukkan setelah Mirna meninggal dunia. Jadi pembela tetap pada kesimpulannya bahwa Mirna mati bukan karena cyanida, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya cyanida itu dimasukkan setelah Mirna meninggal. Tapi itu dibantah sendiri oleh hakim bahwa kalau saja penyidik memberikan cyanida itu ke dalam kopi, maka Mirna ketika dia meminum kopi tersebut tidak akan mengibas-ibaskan tangannya dan bilang awful dan cyanida. Jadi dari situ dikatakan bahwa cyanida tersebut ada sebelum Mirna meninggal dunia. Nah, siapa yang memiliki kesempatan terbesar untuk melakukan atau menambahkan cyanida tersebut adalah Jessica sendiri. Dan banyak sekali bukti atau gerak yang menunjukkan hal-hal ke arah sana. So it's very difficult to defend bahwa bukan Jessica lah yang menaruh menaruh cyanida di dalam kopi tersebut. Almost impossible, saya bilang. Kemudian menanggapi atau mengomentari tentang duplik yang diberikan oleh Jessica, bahwa Rangga itulah yang kemungkinan menaruh kopi cyanida karena ditemui oleh suami mendiang Mirna maksudnya, yang dikatakan oleh Amir Papalia, salah seorang informan yang tahu-tahu muncul untuk membela atau menyatakan bahwa dia melihat Rangga dan suami mendiang Mirna itu bertemu sehari sebelumnya. Itu juga dibantah oleh hakim bahwa Jessica lah sendiri yang memilih Cafe Olivier, of course atas option yang diberikan oleh Mirna sebenarnya, yaitu Cafe Olivier dan satu lagi saya lupa, tapi akhirnya Jessica memilih Cafe Olivier lah yang menjadi tujuan atau menjadi tempat untuk melakukan pertemuan. Oke.
Nah, jadi itu juga dibantah oleh hakim sehingga duplik dari Jessica itu hampir tidak ada artinya atau bisa dikatakan tidak membuat goyah keputusan yang diambil oleh hakim yang ada. So, saya pikir kalaupun nanti Jessica dan tim pembelanya itu naik banding, maka saya yakin mereka tidak akan menang juga, karena bukti-bukti atau keputusan yang diambil oleh hakim yang sekarang itu betul-betul sudah sangat solid dengan evidence yang ada. Semua bisa dikatakan semua pendapat ahli atau pendapat dari pembela itu dipatahkan oleh hakim, dipatahkan oleh saksi-saksi dari pihak jaksa, apapun itu. Jadi katakanlah salah satu hal yang masih dibicarakan adalah tentang bagaimana kemungkinan matinya Mirna karena sakit yang lain, itu pun dipatahkan karena Mirna sendiri tidak memiliki record sakit yang lain dan atau sakit bawaan yang lain selain mungkin kalau misalnya flu dan segala macam. Tapi sakit yang mah dan juga terus kemudian mah akut maksudnya, terus kemudian jantung dan jangan, itu sudah dibantah karena tidak ada laporan dokter atau riwayat bahwa dia memiliki sakit yang seperti itu. I think that's it. That's my comment on this.